Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Ika Pratiwi, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelompok KKN DR 141 UIN Sumatera Utara. Video kali ini untuk memenuhi tugas KKN DR individu kelompok 141. Selamat menonton teman-teman, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari COVID-19 terhadap pendidikan. Semenjak mewabahnya virus corona, Indonesia diperintahkan untuk stay at home. Virus corona menyebabkan sekolah dari mulai SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi tutup. Lalu, apakah yang terjadi di Indonesia? Nah, ada dampak negatif dari terjadinya virus corona. Yang pertama, 1. Pembelajaran menjadi tidak optimal. Yang kedua, ketidakrataan pendidikan di Indonesia. Kerataan pendidikan di Indonesia membuat daerah-daerah yang tertinggal tidak mendapatkan akses internet yang baik. Tapi, tahukah kamu dampak positif COVID-19 bagi pendidikan? Yang pertama, 1. Memicu percepatan transformasi pendidikan. Sistem PJJ yang berbasis teknologi, hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pendidikan. Banyaknya muncul aplikasi belajar online. Aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakoni belajar online. Ketiga, banyaknya kursus online gratis. Banyak lembaga bimbingan belajar yang memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. 4. Munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Para ilmuwan, peneliti, dosen bahkan mahasiswa berupaya melakukan eksperimen untuk menemukan vaksin COVID-19. 5. Kolaborasi orang tua dan guru. Selama masa pandemi ini, peserta didik tentu akan menghabiskan waktu belajar di rumah, di mana ini menuntut adanya kolaborasi inovatif antara orang tua dan guru. Yang keenam, penerapan ilmu di tengah keluarga. Ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu ilmu dengan cara aplikasi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu membangun mental positif. Pikir positif mengatakan bahwa untuk melakukan perubahan positif dalam hidup, maka mulailah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual untuk melakukan perubahan. Setelah saya menjelaskan dampak positif dan negatif, lalu apakah dampak positif lebih banyak ataupun sebaliknya? Nyatanya, persentase dampak negatif lebih besar daripada dampak positif. Mengapa demikian? Karena mayoritas orang tua melihat informasi belajar dari rumah. Umumnya, responden memiliki akses internet dan ponsel. Dilihat dari latar belakang pekerjaan dan pendidikan, responden dari kelas ekonomi mampu lebih banyak dibandingkan ekonomi miskin. Yang kedua, penggunaan media belajar offline lebih dominan. Hanya sekitar 28% yang menyatakan bahwa anak mereka belajar dengan menggunakan media daring. Yang ketiga, ibu lebih banyak mendampingi anak ketimbang ayah. Selain aspek pekerjaan dan pendidikan, ditemukan juga perbedaan orang tua. Yang keempat, anak diberi banyak tugas oleh guru. Untuk siswa yang belajar dengan media daring, semua siswa mendapatkan tugas. Lalu, langkah apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia? Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran jarak jauh. Misalnya, dengan cara yaitu 1. Memperbanyak sesi penyampaian materi, tidak sebatas tugas. Yang kedua, pemberian pelatihan tambahan untuk guru terkait penguasaan teknologi. Dan yang ketiga, menyediakan akses internet yang lebih merata. Oke teman-teman, thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, and subscribe video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.